Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan semangat terus menjalani pagi hari ini yang akan ditemani oleh bincang pagi Islami. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget buat kawan-kawan milenial, yaitu menghadirkan karakteristik masyarakat Islami di tengah keragaman masyarakat modern. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh teman-temanku yaitu ada Teh Pradita, Ivo, dan Teh Medina. Halo teman-teman. Halo juga Nadri. Halo Nandri. Wah, semangat banget ya. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah baik. Nadri sendiri gimana nih? Syukur Alhamdulillah aku sendiri juga baik. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang Muslim atau para milenial di era modern ini. Menurut Teh Pradita nih, apa sih tanggapan Teh Pradita tentang generasi milenial dalam kehidupan beragamanya? Nah, sebelumnya terima kasih Nadri sudah memberikan pertanyaan. Nah, kalau menurut aku, generasi milenial atau generasi Y merupakan generasi yang lahir antara 1985 sampai tahun 2000-an nih. Nah, menurutku ini yang paling potensial dari berbagai aspek. Lalu generasi ini juga menjadi penentu dalam kehidupan berbangsa umat dan juga bangsanya. Lalu, nasib bangsa ke depannya akan sangat ditentukan oleh generasi milenial. Mengapa? Karena jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk. Nah, ciri apa sih yang paling menonjol dari generasi milenial? Ciri yang paling menonjol dari generasi milenial adalah penguasaan teknologi informasi dan juga pengetahuan yang tinggi. Nah, namun di waktu yang sama, peluang kesalahan penyampaian informasi tentang keagamaan sudah banyak terkontaminasi nih oleh pemahaman yang destruktif yang menjatuhkan nilai agama dan juga moral-moral agama. Lalu generasi milenial juga menjadi sasaran tujuan dari penyebaran perusakan akidah, ideologi, dan juga perilaku menyimpang, seperti terorisme, agnostik, dan juga ateisme. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum kehidupan beragama generasi milenial sangatlah sulit untuk berjalan karena dengan perkembangan teknologi memiliki dampak positif maupun negatifnya. Nah, namun berjalannya kehidupan beragama generasi milenial kembali lagi kepada pola pikir dan juga lingkungan hidup di sekitar mereka. Mungkin jawaban aku segitu sih, Nadri. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman. Menurut Teh Pradita dapat disimpulkan bahwa secara umum kehidupan beragama generasi milenial sangatlah sulit untuk berjalan dengan baik karena perkembangan teknologi dan informasi yang memiliki berdampak positif maupun negatif. Namun berjalannya kehidupan beragama generasi milenial kembali lagi kepada pola pikir dan lingkungan hidup di sekitar mereka. Selanjutnya aku mau nanya nih sama Teh Medina. Gimana sih Teh cara milenial agar menjadi seorang muslim yang baik di era modern seperti ini? Oke, menurut aku cara milenial untuk menjadi seorang muslim yang baik di era modern ini yaitu pertama, karena era ini disebut era global di mana peluang untuk mendapatkan informasi semakin mudah, tidak terkecuali mendapatkan informasi juga yang sudah terkontaminasi, maka yang dibutuhkan oleh generasi sekarang yaitu menyaring informasi yang didapat. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang di mana dua hal tersebut adalah sumber dan pegangan umat muslim dalam menjalani kehidupan. Oke. Jadi menurut Teh Medina tuh kita tuh tidak boleh langsung menelan semua info yang kita dapat ya Teh. Kita tuh harus mensaring semua info yang kita dapat dulu dan mencari kebenarannya tentang info itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin boleh nih Teh Medina jelaskan lebih rinci lagi kenapa sih Islam bisa dibilang sebagai agama yang baik untuk para milenial menghadapi era modern seperti ini? Islam menjadi agama yang baik tidak hanya untuk saat ini ya teman-teman, tetapi untuk selamanya. Kenapa sih? Karena Islam memiliki pilar-pilar pembentuk masyarakat yang sempurna, yaitu ada akidah, ibadah, pemikiran dan ilmu, yaitu ilmu yang menjadi jalan menuju keimanan dan amal, terus juga ada akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan, hukum perundang-undangan dan perekonomian. Yang dimaksud di sini adalah hukum Allah yang dimana manusia bisa terselamatkan karena mereka bisa merangkap hawa nafsunya karena adanya hukum dari Allah ini. Terus juga ada kedudukan wanita. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak perlu takut menghadapi perubahan zaman selama pilar-pilar agama ini kokoh. Kelalaian dalam penegakan pilar-pilar ini bisa membuka peluang terjadinya perpecahan di era modern ini. Wah, ternyata begitu ya teman-teman. Tapi aku tadi dengar nih, salah satu pilarnya itu adalah kedudukan wanita. Aku mau nanya nih sama Teh Sipa,
Kenapa sih Teh kedudukan wanita termasuk dalam pilar agama? Izin jawab ya, Nadri. Jadi wanita adalah madrasatul ula, yaitu madrasah pertama, penerang ilmu yang kelak jika dipersiapkan dengan baik, sama saja kita telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Bukan hanya itu, wanita juga merupakan imad al-bilad, yang artinya tiang agama. Karena wanita sendiri memiliki beban yang berat untuk melestarikan generasi-generasi penerus yang diharapkan dengan kelembutan, keikhlasan, dan kesungguhannya kelak melahirkan generasi sabiqun bil khairat. Wih, keren banget nih. Tapi aku tadi dengar nih, melahirkan generasi sabiqun bil khairat. Gimana sih Teh generasi sabiqun bil khairat itu? Terus gimana sih caranya kita sebagai anak muda menjadi generasi sabiqun bil khairat di era modern seperti ini tuh? Oke, jadi sabikun bil khairat adalah mereka yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Mereka meninggalkan yang haram lagi mubah. Selain sibuk dengan dirinya sendiri, mereka juga sibuk mengajak orang lain di jalan kebaikan dan juga kebajikan. Contohnya, pemuda-pemuda di masa lampau justru yang menorehkan tinta emas keberhasilan Islam. Misalnya, Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kiat-kiat bagaimana sih biar kita menjadi pemuda luar biasa yang tadi sama Kang Nadri dibilang? Yang pertama, kita harus menjadi pemimpin yang adil, setidaknya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah di tengah kesibukan duniawi. Yang ketiga, kita menjadi remaja yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Yang keempat, menjadi saudara yang mencintai saudaranya karena Allah. Lalu yang kelima, yang menolak maksiat dan menjaga dirinya dari zina. Yang keenam, yang senantiasa bersedekah, dan yang ketujuh, mereka yang selalu mengingat Allah dengan berzikir. Mungkin segitu Kang yang bisa aku sampaikan. Wah, keren banget nih Teh Sipa. Jadi cara-cara kita menjadi generasi sabiqun bil khairat itu yang pertama kita tuh harus adil lah Teh sebagai pemimpin. Terus kita juga harus selalu ingat kepada Allah walaupun kita sesibuk apapun. Terus kita juga harus ingat terus sama masjid. Terus kita juga harus cinta kepada saudara kita dan menjauhi maksiat dan zina. Dan gak lupa kita juga sedekah dan berzikir ya Teh ya. Nah, jadi begitu teman-teman cara menjadi muslim yang baik di era milenial seperti ini tuh. Pertama-tama kita tuh harus menyaring semua info yang kita dapat dulu. Dan kita juga harus menjadi generasi yang sabiqun bil khair. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara aja nih. Keren-keren banget kan pemaparan dari ketiga teteh di sini. Semoga pemaparan ketiga teteh di sini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapin di kehidupan kita semua nih. Sebelum mengakhiri sesi talk show kali ini, angka baiknya kita berdoa dulu ya, Tes. Berdoa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Mungkin segitu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.